Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, iya, Pak. Pak Irjen, silakan Pak Irjen. Monggo Pak. Selamat malam Buya. Kangennya udah nggak ketahan sebenarnya. Iya, tapi nggak sempet ke sana. Terima kasih Buya dari penjelasan tadi, termasuk dari apa yang dipertanyakan oleh Pak Abu. Teringat saya sering mendengar dari para kiai yang membedakan antara insan kamil dengan insan nakis, Bu ya. Iya. Pertanyaan saya, karena mengatakan waktu itu bahwa selain insan kamil adalah insan nakis. Jadi apakah insan nakis itu yang berada pada tingkatan mulai amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, selain itu, atau yang berada pada tingkatan makom amarah atau lawamah saja? Maka dikaitkan dengan tadi ruh itu, kalau 1, 2, 3 itu namanya basar, apakah kalau sudah ditambah 4 itu baru namanya insan, baru kalau sudah lengkap 5 Roh Kudus. Nah, antara insan kamil dengan Roh Kudus itu di mana titik sentuh dan kesamaannya, dan pada derajat mana sebetulnya orang itu dikatakan basar itu sebelum mencapai insan atau setelah insan dan seterusnya? Itu aja Bu ya, terima kasih. Jadi ya sebetulnya Mbak, orang itu disebut kamil gitu, kamil ketika sudah lengkap dengan Roh Kudusnya. Sebab kita kembali kepada pertanyaan Kang Abu Marlo tadi, bahwa membedakan manusia dengan binatang memang unsur yang substantif. Kalau kita belajar filsafat Yunani kuno, Aristoteles, Socrates, ya termasuk Pythagoras dan sebagainya, mereka mendefinisikan manusia itu, kata gernya atau kata genusnya adalah binatang. Mereka mendefinisikan apakah binatang itu untuk pertanyaan tentang hakikat sesuatu. Apakah binatang itu? Mereka apakah manusia itu? Ma huwal insan? Mereka mengatakannya al-insan itu hayawanun natikun, binatang yang berpikir. Karena ini binatang ini genus. Jadi binatang, kerbau, sapi, manusia, kucing, babi, semuanya sama binatang. Nah, yang membedakan kita dengan binatang itu karena kita punya logika, punya akal, punya nafsu, punya jiwa dan sebagainya. Makanya kata fasalnya, kata pemisahnya manusia dengan binatang adalah natikun, yang bisa berpikir. Nah itu semacam itu adalah definisi minimal ya. Artinya karena sudah asal berpikir, maka orang yang baru punya nafsu lawamah ya, nafsu lawamah, nafsu amarah ya, itu saja ya sudah tetap manusia, dalam artian dia berbeda dengan binatang yang lain. Tetapi setelah jadi manusia akan dibedakan lagi level-levelnya, yaitu ketika sudah ada nafsu keimanan, ketuhanan lebih tinggi lagi, yaitu seperti kita lah, kita mungkin kita sudah masuk ke tingkatan keimanan ya, karena kita bertuhan dan kita juga beragama. Nah, tapi apakah kita sudah lengkap dengan Roh Kudusnya? Ya, belum tahu nih. Ya, coba kita periksa dulu, kita sudah jadi orang soleh belum kira-kira. Ya. Nah, sekitar itu. Tapi itu semua dalam perjuangan kita sendiri bagaimana. Sebab itu juga perlu adanya pendidikan, pelatihan dan bimbingan bagaimanapun juga. Jadi tidak ada yang namanya stagnan, itu semuanya bisa berkembang. Makanya ada istilah nanti pertengkaran itu belum pernah selesai Pak Dik-Dik, dan dalam skolastik Islam itu belum ada kesepakatan apakah keimanan itu bisa meningkat menurun, az-ziyadah wan nuqsan, hal yazidul iman wa yanqus, apakah iman bisa bertambah dan berkurang. Ini kelompok Mu'tazilah, kelompok rasional, bahwa iman itu permanen, tidak mungkin akan terjadi degradasi menjadi ragu lagi. Kalau terjadi orang ragu, ya berarti dia belum beriman. Seperti mereka begini, kaum Mu'tazilah atau kaum rasional itu,
kita tahu bahwa kota Jakarta ada. Dan kita sudah ke sana. Pernah tinggal di Jakarta sekian tahun. Pertanyaannya, mungkinkah suatu ketika Anda meragukan lagi Jakarta itu ada nggak ya? Kan nggak mungkin. Nah, itu menurut Mu'tazilah. Jadi iman itu permanen. Nah, sedangkan kelompok ahli sunnah wal jamaah atau kelompok tradisional kalau di sini itu mereka mengambil landasan dari informasi dari Al-Quran sendiri yang dikatakan bahwa iman itu bisa bertambah. Makanya disebutkan wazadathum imana. Iman mereka bertambah, berarti bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, saya ingin mengatakan di sini Pak Didi, supaya jangan bertengkar. Untung sayangnya, tapi sayangnya baru lahir sini. Saya berjalan tengah. Jadi sebetulnya mah yang bertambah dan berkurang itu bukan hakikatul iman, bukan hakikat imannya, tetapi refleksinya, tapi manifestasinya, ya, penyinarannya. Katakan saja umumnya lampu ini lampu saya ini bohlam ini sudah 5 tahun itu nggak pernah dilap-lap gitu. Maka yang terjadi adalah sinarnya menjadi redup, tidak terang benderang. Nah, ketika kita bersihkan lagi, maka menjadi terang lagi. Berarti yang bertambah itu bukan sinarnya, tetapi kaca yang melapisinya terlalu banyak kotoran. Nah, kotoran-kotoran itulah yang disebut dengan dosa-dosa itu. Nah, kalau sudah kotor sekali di mata nggak dicuci, ya mungkin sudah remang-remang seperti lampu zaman dulu itu kan gitu. Nah, itulah makanya ya hendaknya supaya meningkatkan iman itu artinya memperbanyak amal-amal kesolehan, kebaikan-kebaikan, menolong orang yang susah, ya kan begitu, ngobati orang yang sakit dan sebagainya dan sebagainya. Kebaikan-kebaikan itulah membersih. Teorinya mah sebetulnya kita ini sehari dicuci muka kita nih, tangan kita dicuci 5 kali kan sehari. Tapi kenapa air itu tidak membersihkan hatimu? Ya kan gitu. Ya itulah mungkin ada beberapa kesalahan-kesalahan dalam mengamalkan sendiri. Ya kenapa? Kalau sekarang pemerintah menganjurkan, WHO menganjurkan harus sering cuci tangan. Umat Islam dari dulu juga cuci tangan 5 kali kok. Iya kan? Ya itu persoalannya. Jadi kita kembali mungkin untuk meningkatkan iman itu perlu dari pertanyaan Pak Profesor tadi dengan Bapak Abu Marlo juga. Saya kira mungkin ke depan perlu ada bimbingan meningkatkan kualitas ibadah kita. Mungkin itu yang penting pada itu. Terima kasih, kira-kira begitulah.